Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Dusturiah dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang pensyariatan hukum Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu hukum Islam. Yang kedua, tujuan pensyariatan hukum Islam. Yang ketiga, prinsip-prinsip pensyariatan hukum Islam. Nah, pertama, apa itu hukum Islam? Hukum Islam adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa iktida, tuntutan, perintah atau larangan, takhir, pilihan, maupun berupa wad'i atau sebab akibat. Nah, ketetapan Allah yang dimaksud pada sifat yang telah diberikan Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan menurut ahli usul fiqh, hukum syariat Islam adalah khitab atau sabda pencipta syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan atau pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Sedangkan pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan pensyariatan hukum Islam. Sebenarnya hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidakkah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, jadi diturunkannya syariat Islam itu yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan universal atau alam semesta. Nah, tujuan syariat dalam pembentukan hukum yaitu untuk merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya atau daruriyah dan memenuhi kebutuhan sekunder atau hajiyah serta kebutuhan pelengkap atau tahsiniyah. Kebutuhan daruriyah yaitu adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Nah, ada 5 sendi utama dalam kebutuhan daruriyah ini. Yang pertama yaitu agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima adalah harta. Nah, apabila kebutuhan daruriyah ini tidak ada, maka akan mengganggu keharmonisan manusia, kehidupan manusia. Nah, jadi mau tidak mau kebutuhan daruriyah ini harus ada. Juga tidak akan tegak kemaslahatan mereka, serta akan terjadi kehancuran dan kerusakan bagi manusia. Nah, hal ini juga kebutuhan hijayah. Kebutuhan hijayah yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Yang artinya yaitu ketiadaan aspek hijayah ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan seperti halnya kebutuhan daruriyah. Nah, hal ini cuman jika tidak ada kebutuhan hajiyah, yaitu akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran dalam kehidupannya saja. Nah, ada 3 macam ketentuan dalam implementasi kebutuhan hijayah, yaitu dalam ibadah, muamalah, dan pidana. Contoh dalam ibadah yaitu diperbolehkannya musafir untuk mengqashar sholat yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat. Nah, juga sholat duduk bagi orang yang tidak kuat berdiri, serta tayamum bagi jika tidak menemukan air, dan banyak lagi ya. Sedangkan dalam bidang muamalah yaitu contohnya seperti akad kontrak atau urusan tasarruf. Nah, seperti hal itu. Juga kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan tahsiniyah yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-mukalimal akhlak, yaitu tentang budi pekerti mulia. Nah, serta pemilihan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, muamalah. Nah, jika kebutuhan tahsiniyah ini tidak ada, maka
akan menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, juga menyalahi kepatutan, sopan santun, dan menurunkan martabat pribadi atau masyarakat. Nah, di sini aspek tahsiniyah dalam bidang ibadah contohnya yaitu kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, dan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Nah, itu contohnya dalam bidang ibadah. Sedangkan dalam bidang muamalah yaitu Islam mengharamkan memperdaya, memalsu, dan menipu, serta melampaui batas atau boros. Zikir juga itu tidak dibolehkan. Nah, sedangkan dalam lingkup pidana yaitu contohnya Islam mengharamkan membunuh para pendeta, anak-anak, dan kaum wanita dalam peperangan. Nah, juga melarang penyiksaan dan pengkhianatan. Nah, di sini yang ketiga saya akan menjelaskan prinsip-prinsip persyaratan hukum Islam. Nah, di sini prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan persyaratan hukum Islam itu dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu yang pertama meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Nah, di sini yaitu maslahah berasal dari kata asuh dan al-islah yang berarti damai dan tentram. Adapun yang dimaksud maslahah secara terminologi yaitu perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan. Maslahah adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam dan ia memiliki landasan yang kuat yaitu berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ada tingkatan yang harus diperhatikan dalam kemaslahatan ini. Yang pertama, kemaslahatan yang diperbolehkan. Jadi hukumnya mubah. Terus kemaslahatan yang dianjurkan, hukumnya sunnah. Kemaslahatan yang diwajibkan. Jadi sedangkan ini macam-macam kemaslahatan, sedangkan yang macam-macam kemafsadahan ini ada dua tingkat yaitu makruh dan haram. Yang kedua ada dua ya. Yang kedua itu memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Nah, ulama menetapkan salah satu kaidah pokok lainnya yaitu bahwasanya agama itu diturunkan oleh Allah bukan untuk memberikan kesulitan, akan tetapi memberikan kemudahan kepada manusia. Seperti kaidah usul fiqh yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, itu kaidah usul fiqhnya. Sedangkan menurut nas Al-Quran yaitu wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama suatu kesempitan. Nah, ini. Nah, sedangkan selain dari yang dua ini ada 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip dalam persyaratan hukum Islam. Yang pertama menyedikitkan beban. Nah, di sini dalam mengadakan aturan-aturan untuk manusia, Allah itu memberikan kemudahan dalam melaksanakan dan tidak memberikan kesusahan dalam melaksanakan perintah-perintah tersebut. Sebab dengan perintah-perintah yang dimasukkan agar jiwa manusia itu terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi maksudnya dengan menyedikitkan hukum Islam yaitu dengan tidak melebih-lebihkan dan menghabiskan kekuatan badan dalam melaksanakannya. Nah, di sini juga yang kedua yaitu ditetapkan secara bertahap. Nah, dalam sosiologi Ibnu Khaldun, suatu masyarakat tradisional itu akan menentang apabila ada sesuatu yang baru dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada. Jadi hukum itu ditetapkan secara bertahap-tahap dulu, seperti halnya
penurunan Al-Quran yang diturunkan dengan berangsur-angsur, surat demi surat, ayat demi ayat, sesuai dengan peristiwa serta kondisi dan situasi yang terjadi. Nah, seperti halnya hal itu. Juga seperti halnya dilarangnya minum minuman keras. Nah, itu penurunan hukumnya itu berangsur-angsur secara global, habis itu baru ke khususnya. Nah, yang ketiga yaitu mewujudkan keadilan yang merata. Jadi dalam persyaratan hukum Islam ini tidak ada kedaliman. Jadi semuanya itu dipukul sama rata. Nah, sesuai dengan dalil firman Allah yaitu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimanakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita jangan sekali-kali kita harus menegakkan kebenaran karena Allah, dan jangan sekali-kali membenci terhadap suatu kaum, dan hendaklah berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, di sini. Jadi yang pertama itu kita harus pensyariatan itu prinsip-prinsip pensyariatan hukum Islam itu menjadikan beban. Yang kedua, ditegakkan secara bertahap. Juga yang ketiga yaitu adil. Nah, sedangkan sumber-sumber dari pensyariatan hukum Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.